Apa namanya kayak itu capcay gua dia capcay habis capcay kita hilang kita ntar kan kita kan mau ke itu nanti nyebi Hotel Aston hari mau nyebi Hotel Aston. Cuman Om Joni doang po yang usaha laundrynya paling enak po. Om Joni doang. Kalau lagi banjir apalagi paling rame dia. Buka pintu langsung bisa laris. Keren kan? Usaha di mana lagi yang modal minim hasil maksimal? Om Joni doang yang bisa lakuin. Sama rumahnya Mama Awi kontrakin katanya enggak. ada orangnya po. Ada itu. Maksudnya Ada yang nempatin. enggak ada. Ada. Nggak ada itu. Kontrakan atau Dikontrakin lagi dia bilang. jual dari kontrakan Nggak, kemarin yang lihat ada yang keluar dari rumahnya. yang beli kali ini. Beli apaan? Ngaco. Nggak, beneran kemarin ada po. Makanya kata Ming, wih bisnis berkembang. Kalau kayak begini Mama Awi akhirnya cuan-cuan cek. Tapi nggak tahu tuh Mama Awi masih hidup apa enggak ya. Kita ngasih penghitungan gini aja, Om Joni kalau misalkan lagi banjir itu, Cuman teman aku bilang udah nggak bisa pergi keluar. dia bilang, emang dia tahu dia ke rumahnya. Cuman aku hanya dekat dia. Di mana? Ada orang di sini nih yang dekat rumah yang si yang itu loh dekat apa sih seberang tuh yang dekat kolam renang apa tuh si Acau. Kenapa dia? Si berkicau, Ada temannya yang namanya si Amang. siapa namanya? Yang dekat situ dia ngomong sama yang teman aku itu si apa si Mina. Si Mina. Dia mau orangnya kurus kan? Dia mau orangnya kurus kan dia? Apanya? Si Mama Awi orangnya kurus kan dia? Iya Masa nggak bisa keluar kemana-mana? sakit Sakti dia. sakit Sakit apaan? Ginjal. Sakit apaan, Bang? udah nggak keluar jalan iya sih. Katanya dikuatin ntar. Emang nggak bisa lagi di jalan, Boh? Boh, nggak bisa banget dia jalan. Tadi pernah si Awinya nelfon aku. Minta tolong apa kan? Iya. Ngerawat emaknya kan? Terus ada si Ina yang bilang, Bulis, orangnya bawel. Itu makanya yang satu temannya yang sebenarnya dulu kita bilang suka nginap, katanya dia ingin dia juga kali ini. Nggak tahan. Gila itu mama. Gigi. Oh, baru ku sadari guys, ternyata nunggu giginya ke arah sini guys. Belum dimakan. Nih, tau kan nih po, ini Giming lagi merhatiin Giming yang bolong nih. Sini po, aku lihat dah. Sini nih, sini po. Jangan begitu nih, ini lihat nih. Emang apa kira Ming lagi ngapain? Lagi asik, lagi main handphone. Apa kira? Lihat nih Ming ini. Sini dah. Nih. Ini nggak main-main ini nih. Coba aku lihat nih. Ini dalam masalah serius nih, coba. Nah, Ada giginya itu. ini yang paling ujung nih lihatnya. Hmm. Apaan? Hmm. Hitam itu tuh.
Hitam banget po. Mesti dibersihin sama. Bukan, mesti dicabut. Itu udah bolongnya udah parah sih itu. Dan sampingnya numbuh. Tahu apa? Sebelahnya dia po. Jadi numbuhnya tuh nggak tepat pada sasarannya. Harusnya kan kalau numbuh ke atas kan. Dia numbuh ke samping. Jadi dia nonjok bagian ini nih. Nih bagian. Sakit di sini. Hah? Sakit di sini. Ya, jadi dia nonjok bagian situnya. Ini sariawan mulu nih di situnya, di bagian situnya. Lu makmu dulu kan ada kali-kali gitu kan. Caling tapi kan dia di samping po, bukannya di belakang. Ini dia di belakang po. Masih kecil makan di Hah? dokter lah. Kirain si aku yang nyabut langsung. Udah jadi kayak dokter itu kalau si aku yang nyabut. Dia pakai apa lagi? Linggis apa linggis? Tang, kalau nggak pakai tang, tapi bisa pakai tang guys. Jago juga ya. Nggak nyangka kita. Lagi di luar negeri kita suaranya. Dikali dulu. Mantap bener-bener. Terus emang orang tidur di kamar mandi, Berapa tahun dia di Jambi? nggak ketemu tuh. Kata siapa po? Sehat. Emang aku udah ketemu po? Hah? Udah ketemu? Ada di Jambi dia. Iya maksudnya udah ketemu belum? Udah ngomong bukannya diem. Mana dicuekin. Si Dian lagi dibongkar mau. Dian lagi dibongkar mau. Sama siapa yang bongkar? Hah? Siapa yang bongkar? Lagi dibongkar kayak ban depannya. Satu video saya yang paling mengorbankan uang puluhan juta guys. Viewsnya nggak ada man. Ya nggak apa-apa lah. Nabung guys, nabung masa depan ya. Anggap aja begitu guys. Saya sih selalu bikin video mikirnya gitu aja sih. Ya nabung aja buat masa depannya. Kalau nggak kayak gitu masa depannya suram. Suram gitu. Mau suram, mau suram. Kalau mau suram tinggalkan aja channel ini. Gitu guys, saya baru tahu ya. Itu juga saya baru bukan karena saya hebat atau kuat atau pinter dalam mencari kata kunci, nggak juga guys, karena channel ini terbukti tidak pernah pinter dalam menganalisa. Lebih tepat dikibulin, lebih banyak dikibulin, dibohongin ya. Jadi nggak apa-apa, mendingan besok kita bikin challenge yang makin dibohongin kita. Bantu bos. Kita bikin berita aja guys, tuh berita bos. Beritanya Jakarta akan tenggelam 2045 guys. Nggak tahu ini bener apa enggak ya. Cuman kalau misalnya sampai tenggelam sih parah sih itu. Parah sih. Nah, mendingan invest di ini aja guys. Apa namanya, di land tower. Serendah-rendahnya dia masih bisa tinggi. Serendah-rendahnya masih bisa tinggi. Ya itulah mengapa. Gua scroll dari tadi nggak ada yang bisa di scroll nih, isinya apaan sih, nggak jelas semua. Siap
Saya Bu Kartini. Bu Agnes. Oke Bu Kartini. Salam Bu. Bu Kartini dibilang Bu Agnes. Bu Agnes dibilang Bu Kartini. Luar biasa, luar biasa. Ulangan iki semacam it's annoying. Jangan yang sengsara. Maaf Kak, kita kalau ke Ambon nggak bisa Kak, karena jauh kontainernya kalau dibuang ke sana. Saya juga tahu Anda nggak mau cari yang jauh-jauh kan, cuma nyarinya yang dekat-dekat aja, mendingan main di rumah saya aja deh. Untuk auto now, no, no. Cara-cara, no. Cara-cara, no. Cara-cara, 我还 sun never leave house. Itu motor udah susah banget nyalainnya guys. Kenapa nggak ganti aja sih Pak motornya? Nggak ngerti lagi ya guys, harus ngomong apa tanggapi yang satu itu. Selain suruh ganti motor ataupun beli motor guys, beli motor. Kalau nggak ada, dia nggak ada duit nih guys. Jadi mudah-mudahan ada yang beli motornya. Akhirnya nyala tuh. Belum juga guys, belum nyala juga. Ku menatap dalam gelap, menatap dalam gelap. Tiada yang bisa kulihat. Jadi kalau YouTube itu, kalau misalnya kita pakai software atau pakai pihak ketiga lah ya, sampai dia tidak bisa menayangkan iklan, maka channel kita hanya akan menjadi sebatas channel yang mempunyai video. Jadi penghasilannya benar-benar nol gara-gara makan. Masa bukan gara-gara makan, tapi gara-gara kita menggunakan software. Jadi software itu tidak ada kaitannya untuk menaikkan income, tapi dia hanya akan menaikkan jumlah aja guys. Penayangannya naik, tapi secara income tidak naik guys. Jadi baik jangan pakai software ya. Tapi kalau buat gaya-gayaan doang, penontonku banyak. Buat gitu doang boleh, buat gitu doang guys. Tapi kita mah nggak ada imbasnya guys, nggak dampak apa-apa. Siapa ini seperti saya kenal guys? Sini dengan dari Irwandi ya di Toragu Laksa. Wow, kami adalah konten kreator. Dan di sini kami barusan menonton film terbaru dari Vincent Ricardo, namanya Sengal. Oke, sebelum kita kembali ke Agung Hasan dan Ferry Irwandi di acara screening film Sengal ini, Sengal pada dasarnya adalah sebuah film dokumenter yang menceritakan kisah-kisah warga Jabodetabek yang mengalami berbagai macam penyakit yang tidak terbayangkan dapat disebabkan oleh polusi udara. Dan saat ini, film Sengal ini dapat ditonton langsung di sengalfilm.com yang sebenarnya cuma vanity domain ke filmnya yang bisa ditonton di sini. Dokumenter ini, aku dan timku dari studio produksi bersama dengan Bicara Udara selama kurang lebih 3 hingga 4 bulan dari praproduksi hingga pasca produksi yang dilakukan secara paralel. Penayangan dokumenter Sengal yang dilaksanakan di XX1 Plaza Senayan ini, selain dihadiri beberapa teman-teman influencers, juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Satu fakta menarik di hari saat screening film ini adalah saat aku mempersiapkan beberapa jawaban untuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan wartawan atau jurnalis yang mengunjungi acara screening film ini.
hampir semua jawaban dari pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh jurnalis ini, aku minta buat oleh AI yang sedang populer saat ini, bernama ChatGPT. Aku hanya menyuruh AI-nya untuk membayangkan kalau dia adalah seorang filmmaker yang memproduksi dokumenter tentang polusi udara di Jabodetabek. Dan jurnalis kemudian menanyakan dia urgensi dari dokumenter ini. Dan aku juga memberikan sedikit clue tentang gambaran besar dari jawaban yang aku inginkan. Hasilnya, jawaban yang diketik AI tersebut kemudian aku koreksi sedikit dan kemudian dikutip oleh beberapa media dari Jawa Post, Berita Satu, hingga IBN Times. Oh curang ini guys, pakai AI guys. Nanti guys. Sinematografinya bagus, kayak dibikin pakai sinema kamera ya. Jangan black magic gitu ya. Black Magic 4K sepertinya. Wih, dengan berbagai toolsnya gitu. Yap. Terus tipografinya bagus, isu yang diangkat juga sesuatu yang sangat baru di Indonesia, jadi ya disebut dokumenter. Saya bilang film Sengal ini sangat mendidik. Ya, saya pikir harus ditonton semua policy makers ya, yang membuat aturan dan juga anak muda bahwa betapa pentingnya kita untuk memperhatikan polusi udara ini. Jadi pemerintah dengan polusi udara bukan polusi udara, bukan beda. Kemudian Polusi asap, dari coal fire masuk pada energi terbarukan. Energi terbarukan yang sedang ingin dikembangkan, energi terbarukan. Selamat atas film Sengal, dan saya berharap nanti terus film ini dikumandangkan supaya kita semua sadar. Bahas tentang isu, apakah Mas Ferry pernah ada berhubungan langsung dengan isu yang dibahas, yaitu kualitas udara? Enggak sih, cuman selain memori tahun 97 aja di Sumatera ya. Cuman kayaknya Agung Aksa yang lebih sering. Saya pernah Mas, jadi waktu itu di Kaltim, karena saya SMP SMA di Kaltim, waktu itu tiba-tiba udara merah, hitam-hitam jatuh dari udara. Pertama kali aku pakai masker harus wajib karena kejadian itu. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi seperti itu di Jakarta. Harus kita prevent hal itu dengan cara melakukan apapun yang kita bisa untuk mencegah peningkatan keburukan tingkat kualitas udara di Jakarta ini. Dan kalau bisa ada lanjutan series. Iya, ini kayak rasanya kayak part 1. Iya. Harus ada lanjutan. Dari 3. Indonesia memang perlu dididik masyarakatnya bahwa polusi udara ini bisa menyebabkan penyakit pernapasan. Karena memang banyak sekali yang masuk ke rumah sakit mendatangi dokter karena sakit pernapasan ini. Jadi aku merasa sih harusnya lebih banyak lagi film-film seperti ini, edukasi-edukasi seperti ini yang bisa menyadarkan masyarakat bahwa polusi udara itu sangat besar dampaknya kesehatan kita. So ya ditunggu kelanjutannya, mudah-mudahan ada. Tapi ini untungnya sudah ada film yang bisa mengangkat isu ini yang sejauh ini belum ada yang buat setahu ya. Di Indonesia kayaknya dari perspektif ini. Aku rasa itu saja untuk video tentang film screening dari Sengal. Kalian bisa langsung tonton film Sengal di sengalfilm.com atau di sini. Kalau kalian pernah seperti aku mengalami buruknya atau punya pengalaman langsung dengan kualitas udara yang buruk, jangan lupa di tag, di mention ke bicara udara. Bicara udara pun diajak bicara guys. Udah di luar batas dia. Manusia yang di luar batas nalarnya. Saya juga gak ngerti kenapa bisa gitu ya. Hancur semua bongkar. Kasih pemanganan terlalu anak we. Ngerti gak sih bahasa apaan sih itu? Pemirsa, seekor kucing liar di kantor pelayanan pajak Pratama Serpong, Tangerang Selatan menghebohkan jagat maya setelah diangkat sebagai pegawai di kantor itu. Tak tanggung-tanggung memang, kucing beruntung itu juga mendapat seragam dan name tag khusus layaknya seorang pegawai kantoran. Oh bisa ya? Langsung kita simak saja Gak bisa ngomong kali ya? Bisa ngomong nih kucing. Tuh. Ini bisa ngomong nih kayaknya. Viral lagi katanya. Akun
Direktorat Jangan Jenderal bayar Pajak mahal. RI yang mengangkat seekor kucing Jangan menjadi bayar mahal. pegawai di kantor pelayanan pajak Pratama wilayah Serpong, Tangerang Selatan tentu saja langsung menyulut kehebohan di jagat maya. Maklumlah, pengangkatan kucing sebagai pegawai kantoran ini rupanya tak main-main. Dan inilah sang kucing beruntung tersebut. Hewan jinak yang diberi nama Soleh ini memiliki seragam dan name tag khusus. Tuh. Tugas si Soleh memang ringan, yakni hanya menghibur para pegawai. Menghibur. Masyarakat pun banyak yang bertanya-tanya, apa status dan maksud pengangkatan itu? Pihak kantor pun menjelaskan, Soleh merupakan kucing liar yang sejak kecil berada di kantor tersebut. Banyaknya pecinta kucing yang bekerja di KPP Pajak Serpong membuat Soleh dirawat hingga saat ini. Disebut atau disampaikan mengangkat sebagai pegawai, tidak ya, ini sifatnya hanya hiburan untuk teman-teman. Jadi Soleh ini tadinya adalah seekor kucing yang memang singgah di kantor, Pokoknya kemudian seekor oleh kera teman-teman pegawai Soleh ini dirawat, Kain kemudian dari seekor kera. rutin diberi makan, kemudian semakin lama juga teman-teman semakin peduli, diberi vitamin, dibersihkan badannya dan seterusnya. Para pegawai pun mengaku tidak risih dengan keberadaan Soleh. Tuh. Soleh guys. Soleh solihin. Soleh malah dianggap sebagai penghibur dan pelipur lara ketika beban pekerjaan membuat pegawai stres. Enggak ganggu sama sekali, malah jadi hiburan, soalnya dia lucu. Selalu ada sih kalau untuk makanan, saya selalu nyetok di meja karena dia pasti setiap pagi tuh rutin, pagi sarapan, nanti siang makan siang, sama kayak kita jadwal manusia makan gitu. Perlakuan yang sangat mantap. Sama kan di kantor ini memang banyak tuh pecinta kucing, jadi masing-masing dari kita tuh pasti punya stok makanan. Coba kucingnya kucing, diliput, saya nggak tahu banyak. ini Sering bener dia apa enggak ya. suka mampir ke kantor ini. Enggak sih, Mampir. justru Soleh tuh kayak mood booster gitu. Kalau kita lagi pusing, itu kadang dia sensitif nyamperin, Gelap. terus minta dilus-lus gitu. Orangnya gelap guys. Iya, emang agak sensitif anaknya. Seneng karena memang seneng kucing. Pengangkatan kucing bernama Soleh sebagai pegawai memang hanya candaan saja. Dengan sukarela, para pegawai bergantian memberi Soleh makan dan rutin membawanya ke dokter hewan untuk divaksin. Divaksin juga guys. Dari Tangerang Selatan, Banten, Muhammad Arfi, iNews melaporkan. Gokil. 270.000 lagi penontonnya. Berarti penonton kucing rame guys. Berarti ya kita bisa ngambil kesimpulan bahwa penonton kucing rame. Dan kesimpulan berikutnya adalah kucing tersebut makan. Kucingnya makan ya. Berarti kuncinya adalah makan ya kan. Jadi kalau nggak makan mati dia juga guys. Di rumah saya juga banyak guys. Mungkin Soleh-Soleh yang berikutnya mungkin bisa diekspor ke sana ya. Dia bukan diekspor, dikirim lokal ya, dikirim lokal. Mana sih malah diekspor lagi. Ini pemberdayaan binatang nih. Diberdayakan guys. Nggak sih, maksudnya dirawat gitu ya, binatangnya dirawat. Bukan diberdayakan disuruh nyangkul guys. Ada aja. Kalau lagi gabut begitu guys, yang dicari begini-beginian, berita kucing. iNews, kayaknya iNews nggak ada berita lagi apa gimana? Itu mungkin iNews belum pernah wawancara kucing. Nanti kucingnya yang jadi reporter. Gitu guys, mungkin baru mungkinnya ya belum terjadi guys. Cuman ya kenapa bisa terjadi? Nanti pasti terjadi gitu. Mereka kan udah menguasai Jakarta Raya guys. Kucing yang menguasai Jakarta Raya adalah kucing Dia kucing yang berisi benar-benar di Bogor dong sih. Yang kemana aku datang tuh. Gila gede banget badannya guys. Wow. Gemuk kali. Kucing daerah rumah saya sampai saya banding-bandingin guys. Tapi saya mikir ngapain saya banding-bandingin. Kan semua udah ada jalannya masing-masing. Kalau misalkan semua udah ada jalannya, kenapa harus dibanding-bandingin? Gak usah pusing. Gak usah dibuat pusing. Santai aja. Nanti dia akan menjadi gemuk pada waktunya, dan nanti juga akan menjadi kurus pada waktunya. Seperti begitu guys. Jadi kita masih
bingung di sini. Iya udah gagal reward. Ya. Mấy đêm tao xuyên mấy đợt tình đau Mình sẽ không khi xưa với nhau Mình chỉ được trong nhau Em sẽ đã quên được những chính ta Mulai melancarkan jalan-jalan. mulai langsung mulai baik. 我们一起什么就不知道 Di Jambi ada yang ngaku sebagai anak angkatnya dia. Bodoh amat lah, mau anak angkat mau anak tiri, terserah dia dah. Jadi guys, kenapa live saya tiba-tiba banyak yang menurun ya view-nya? Xiaomi, ada apa nih? Kenapa dengan Xiaomi? Ada apa tuh? Ada masalah apa ini? Xiaomi. Yang lebih bingung lagi ini paket saya ke daerah Jakarta ini 3 hari belum nyampe guys. Tapi kata mbaknya 2 hari nyampe, sehari bang. Karena lagi overload pak. Pusing deh kalau bayar guys. Guys. Jambi 043. Kalau nggak siangan sorean pak. Kalau nggak sorean malaman. Coba dia ngomong kalau nggak malaman besok pagi lagi pak. Bilang cancel aja lah pergi gini. Ini capek orang yang nunggu aja nih. Yang kemarin 1,97 turun tiba-tiba 1,96 guys. Udah happy ya, aku udah ngomong masih ulung naik belum 1,97. Tiba-tiba siung guys. Baru begini dikit langsung begini lagi. Nggak jadi muncul dia ke permukaan guys. Tahu ya kenapa? Mungkin dia lagi nggak nyimak berita sono sini mungkin, atau mungkin dia lagi puyeng. Atau bisa juga mungkin dia pengen cukur model cepmek ya, cepat menyintai kamu. Wah nggak bisa mas. Dari yang 197 sekarang 196. Sekarang dari 196 dia jadi begini guys. Nah jadi di atas awan dia. Udah. Ngomong-ngomong kalau kita kilas balik guys, ada atas dan bawah ya. Bondeng di bawah ini waktu masih dia 4 tahun ya kalau salah. 8 tahun, baru 4 tahun yang ketemu 2 periode doang guys. Langsung berubah menjadi dewasa. Mengerti saya guys. Apa efek samping dari situ? Mungkin kebanyakan makan gula kali ya. Jadi dia lebih suka sama Bagas sekarang daripada sama si Diki katanya guys. Katanya aja nih guys.
Kalau saya nggak tahu menau. Sebagai kakaknya tidak mengerti, tidak tahu menau dan tidak mau mengerti. Si kampret benar-benar. Dardor. Cuma market cap-nya kan rendah banget ya guys. Jadi kecil banget nih. Ini udah naiknya 33%. Nah ini yang aku bilang, kadang dia membuat kita optimis, kadang-kadang dia bikin kita gerimis, dan kadang dia bisa membuat kita kismin. Nah, bukan gerimis, bukan krismis, tapi kismin langsung. Ini kacau lagi nih. Bisa dari 7.000, dari 14.000 kita masuk 15 lah ya. Sekarang tinggal 7.042. Ya ngapain coba? Sibuk. Nah, kalau misalnya kita beli sesuatu dari harga awal kemudian kita jual di harga tertinggi, terus kita balik lagi di harga awal lagi, itu barulah kita pinter, guys. Kalau kayak gini nih, ini namanya udah terlanjur dalam fase kebodohan. Kebodohan yang sangat terstruktur. Langsung bisa cair dengan limit tertinggi. Kapan nih? Pinjaman gak stres. Cara mudah ganti kartu SIM yang hilang ada. Cara mudah mengganti pasangan yang hilang gimana caranya tuh? Belum ada guys, kayaknya guys. Belum ada ya. Udah berusaha dulu, jangan mana-mana ya. Biar cinta kita dari saksi. Kampret nih. Ada 264 ya. Sekarang kurang lagi 263 loh. Maunya apa sih bro? Kayak gini. One Mobile. Ini aplikasi yang dipopulerkan oleh Om Deddy Corbuzier. Ini kenapa kagak ada muncul? Gue baru muncul guys. Video verification. I don't have not yet. Create apa nih? Create account. Oh ini dia nih guys, disuruh create account kita. Oke.
di OCBC kayaknya mereka juga tetap mau create making money ya guys ya. Kayaknya gitu guys. Oh ini kita masih ngambil dompet dulu guys. Kayaknya ini susah ini kalau nggak pakai dompet nih. Let's go. Alright, kita udah dapat dompetnya. Saat kita mencari sesuatu yang tak pernah kembali. Tak pernah kembali. Tulis. Let's go. Your name. My name is Kim Plum. Kim Plum. Your email address. Pakai si Richard S. Nama di ini NFT. Nomor telepon pakai nomor handphone ini saya guys. Nama ibu saya. Ibu saya namanya Cimplung. Nama anaknya panjang Cimplung. Oke, kita coba dulu apakah bisa atau nggak bisa. Ini nggak bisa atau bisa atau nggak bisa. Tolong dijawab. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Kalau bisa bilang bisa. Jangan bilang-bilang lagi sakit, lagi meriang, merindukan kasih sayang dari pasangan. Jangan begitu dong. Soalnya itu menghina saya ya. Karena saya belum punya pasangan. Hey sobat, kenapa dia selalu ngomongnya anak kolong pintu ya? Kurang kreatif gitu sebenarnya. Kalau si anak mulu, saya ngerti guys. Lagi. Take time for a photo. Nice. Silakan. Silakan. Deh. Mana nih? Nah. Bisa ada suaranya tadi guys. Bisa-bisanya loh. Place of birth.
Oh, burungnya di mana lahirnya? Belanda guys, waktu itu. Apakah Anda Kristen? Bukan, nama saya Okta guys. Bukan Kristen. Anda terakhir ngapain sekolahnya? Saya dulu tuh di planet Pluto ya, associate degree saya, degree. Widow, single guys. Widow itu artinya cerai guys. Widow. Kalau single belum cerai, belum nikah aja belum disuruh cerai, lu gimana sih? Jadi guys, kadang-kadang kita tuh suka begini dan mantap. RT 1 RW 7 provinsi. Untung masih di B guys, jadi gampang guys. Siapa tuh guys? Paket ya mas? Oh kartu. Nama Octavianus. Ya mas. Mana mas? Ini ya? Parap sama nama ya. Oke deh. Saya nunggu ini. Ini 1 bulan ada kayaknya ini. 1 bulan. Iya 1 bulan sejak disetujuin. Nama jelas, nama nggak jelas boleh mas? Iya. Nama nggak jelas boleh kata sih mas. Ini mas. Ya. Mau diambil lagi tuh? Putihnya. Kirain semuanya. Nggak usah ada yang diambil kalau gitu. Kasih. Thank you mas ya. NCS ternyata dia nih. Ini guys disuruh-suruh dong guys kerjanya. Siapa guys siapa yang disuruh-suruh mulu? Apa nggak ada kerjaan lain apa selain disuruh-suruh bapak? Siapa aman son sama di bank dan among ya? Heran saya mah. Tapi saya sih orangnya nggak pernah nyuruh-nyuruh guys. Belum saya suruh pulang dia udah pulang duluan. Padahal saya mau nyuguhin dia makan gandum guys, nggak mau malah kabur abangnya. Abangnya memilih kabur guys, bukan memilih untuk setia ya. Parah lu bang, bener. Oh ya sini Siti kita lagi guys. Tadi aku padahal udah mulai ngantuk loh sebenarnya. Dia datang jadi semangat lah guys ya. Memang manusia itu begitu tuh. Susah ditebak, tapi gampang bertindak. Wih, ada nih Pasar Kemis subdistriknya di mana? Dalam Jaya guys, Dalam Jaya. Sebenarnya saya juga nggak ngerti guys, ini maksudnya apa sih? Nanya-nanya begini ini maksudnya apa gitu? Nggak ngerti guys. Set is my current address. Ya ini adalah alamat saya. Kalau tolak baru saya hilang guys. Ngapain kerjaan Anda? Dagang, retail trade. Nah mantap nih. Online business. Explain of type of industry. Dia udah off lah guys. Kapan onnya ini kalau kayak gini guys? Tuh lihat tuh. Mana ini coba begini aja. Iya kan? Udah off lagi kan, kapan onnya kayak gini nih ya. Susah kali mau jadi high value man ya kan. Susah kali itu. Hampir salah guys ya. Explain. Kerjaannya makan, minum, mandi, nyusahin keluarga. PT Boring Company, guys. Udah guys, saya sekarang kayak gini aja, ngejawab sesuatu tuh ngasal aja gitu. Tapi saya bingung guys, kemarin saya ngasal aja, saya diterima loh. Dan saya bener jawabnya, nggak diterima guys, pusing saya jadi. Gila jawabnya ngasal ya. 2003 guys, PT Baring Company, baringan kerjanya guys. Ada aja lu. Work address. Ini di mana? Telegong aja guys. Ini alamat rumah nenek saya guys, sebelum dia meninggal. Pada saat sudah meninggal malah dijadiin tempat ini ya. Tempat jualan nasi goreng kemarin. Ternyata Kepulauan Seribu itu termasuk dalam kategori Jakarta cuy. Saya nggak tahu ya kenapa bisa begitu. Karena memang asal muasal itu dari Kamal Muara atau Kapuk Muara terus aja. Dari situ nanti tembus tiba-tiba ada Kepulauan Seribu gitu ya. Saya nggak tahu ini. Kalau kalian penasaran kalian bisa lihat vlog aku waktu pertama kali bikin video ini. Aku pernah bikin video di Kepulauan Seribu soalnya guys. Aku datang ke 3 pulau. Pulau pertama itu namanya Pulau Tidung guys. Pulau kedua ada lagi Pulau Sembore kalau saya. Pulau ketiga adalah Pulau Batu Kali. Nggak tahu sih kenapa namanya Batu Kali sih guys. Masih nggak ngerti sih. Penjagalan bro, bukan penjaringan mulu. Belum dijaring mulu. Jadi jagal terus. Oke guys, purpose.
Oh ini kalau mau ditanya ngapain ini sebenarnya iseng-iseng guys. Cuman buka aplikasi terus saya lihat yang mana yang bagus, terus habis itu saya pilih. Yang mana yang jelek terus saya beli. Are you tax in United States? Bukan. Are you taxpayer in country other than Indonesia and the United States? No, dua-duanya no. Withdraw cash and shop abroad. Mana lu ini? Seymour virtual debit card, credit card. Nggak mau guys, saya kartu kredit juga lu sembarangan bayar lu. Pilih satu kartu. You can choose any more one card. Saya nggak mau guys kalau kartu kredit guys. Kalau GPN boleh lah. GPN boleh guys. Mantap bos. Deliver with current address. Oke, ini udah benar. Oh yes, ini udah benar semua. Dan saatnya kita akan memesan kartunya. Datang nih dalam waktu 1 tahun. Create. Oke guys. Saldo minimal. Wah, harus ada saldo minimal guys. Nggak jadi dah. Batas belanja. Wah ini curang nih ternyata di sini. Ini bikin. Nah, kenapa tadi nyala 1 juta saya masuk di administrasi dikenakan jika di bawah saldo minimal guys. Wah curang ini guys kayak gini nih. Curang ini. Di administrasi tambahan di bawah saldo minimal nggak ada. Biaya materai. Oh tadi kalau gitu nggak usah pakai kartu guys. Saya baru ingat guys. Mundur nggak usah pakai kartu bro. Gitu. Nggak usah pakai kartu. Lagi pakai kartu juga hilang kartunya mulu. Credit card juga nggak ada yang continue guys. Tuh kan. Bisa kan, mantap bos. Saya yakin kalau nggak pakai kartu dia pasti nggak ada adminan guys, pasti nih. Tuh kan bener kan, sama aja guys, kurang ajar, sama aja guys. Apa ini? Saldo rata-rata gabungan, tarik tunai pembelian pertama tidak terbatas Jangan dikenakan jika rata-rata sejuta sebulan. Resiko ditanggung pemenang. Wah, hadiah kagak dapet. Batas belanja harian 50 juta. Tuh, nggak usah. Biaya penggantian kartu, biaya pengecekan saldo 4,5. Ini semua biaya masih ada guys. Mendingan saya jangan pakai aplikasi ini. Ini nggak berguna ini kalau kayak gini. Zaman sekarang udah nggak ada biaya-biaya lagi bro. Lu masih kena biaya. Curang dia guys. Oke. Coba kita mundur lagi deh. Ini kayaknya nggak kepake guys aplikasinya. Untung saya orangnya suka ngebaca guys. Cukup detail mata saya guys. Kalau soal begini ya detail ya. Mungkin diantara satu keluarga saya sama adik saya yang kedua dong yang paling detail guys. Kalau yang ketiga mah kurang. Bener-bener kurang dia mah. Kalau dikasih bacaan apa juga dia mah oke aja. Saya belum ngerti. Padahal saya udah pernah bilang dia baca dulu sebelum bertindak. Ini kenapa nih kok bisa begini? Scan and earn. Register dulu guys, kita klik dulu I don't have any payment. Oke. Nawarin lagi lu awas ya. Activate. Nah, activate ini obat batuk ya. Activate lagi. Yang bawah dong, yang bawah guys. Kayaknya ini aplikasinya bukan ditujukan untuk kita guys. Kayaknya untuk orang-orang yang di sana aja guys, bukan yang di sini. Yang di sana aja guys. Tuh. Yang di sana. Jadi nasabah promo rai.id siapnya guys. Buka akun Rai Points. Dapatnya poin guys, ternyata guys. Gue udah dapet duit guys. Tuh kan bener kan? Oh ada nih off wallet nih. Kalau dapat poin cobaan bisa dapat 15.000 dan 200.000 voucher dikirim melalui email. Masih menjaga penempatan dana minimal 30 hari. Terus kayak gitu guys. Guys, Gopeng juga nih, mungkin banyak juga bisa di guys. Cashback bentuknya cashback ya ternyata ya, bukannya bentuk uang tunai guys. Cashback nih, jadi kita pakai barang, pakai duit gitu ya. Terus nanti duitnya dikembalikan ke kita guys. Cashback penempatan itu 100.000 guys, lakukan penempatan minimal 10 juta, 5 juta. Cashback 450.000 guys. Mendingan 500.000 aja.
450.000. Masukkan kode promo darinya coach mengacu pada tabel paling bawah. Yang mana ini? Yang ini kali ini. Mana reward yang paling gede guys? Gak ada guys kayaknya. Jadi ini, jadi kita masukin deposito gitu guys ya, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Oke. Nasabahnya bisa mendapatkan satu kali reward bukan produk untuk jenis produknya sama. Contoh, jika nasabah membuka 2 produk itu akan terhitung satu saja. Pada pembelian produk reksadana dalam waktu 1 tahun, nasabah dapat membeli 20.000 per hari. Ancuran dengan penumpang. Jadi disuruh menempatin 20.000 maksimal cashback pada 10.000 jika melakukan kombinasi penempatan taka 10 juta, deposito 10 juta, obligasi 10 juta, reksadana 5 juta, dan lain-lain 10 juta. Ini kayak gini nih bukan jadi kita cashback yang kita incer guys, tapi sebenarnya ini uang kita disimpan di sini. Ada si Jonathan, Deddy Corbusier, Nyala X Deddy, ada Felicia Putri, Nyala X Mary, Nyala X Felicia, banyak sih. Jadi ada coach-coachnya gitu guys, jadi ada coachnya. Saya baru tahu guys. Jadi gimana, apakah kita mau menggunakan aplikasi ini? Menurut saya kayaknya tidak ya, karena ini aplikasi ternyata tidak kepake guys, tidak kepake sih. Tapi yang bisnis boleh lah, boleh. Saya coba deh yang bisnis saya guys, nyala sama guys, nyala 1 juta juga ya. Nah masalahnya ini bisa ditarik ya sampai 0 nih saldonya. Kalau saldonya nggak bisa ditarik sampai 0, ini jangan ya. Jangan ya sebenarnya, bisa ngisi lagi data dari awal nih. Bener-bener. Ini kalau mak gue tahu nih repot juga nih. Bisa ribut ini guys. Saya yang buka rekening dia ribut. Masalahnya pakai duit dia kali mungkin. Jadi ketahuan dia ribut itu bisa bos. Itu bisa begitu, bisa lah ya, bisa begitu. Si Panopi nih guys, kita pakai nomor Panopi aja. Soalnya saya senang juga sih pakai nomor Richard Panopi guys. Nama ibumu siapa namanya? Cimplung, saya bilangnya. Nama kamu siapa? Nama saya Cimplung. Ya masih ada plung-plungnya. Oke, kita bakal unboxing sebuah kartu yang sangat mewah, cetar, membahana. Wow katanya ya guys, katanya doang guys, nggak tahu ini benar apa enggak. Namun kita harus percaya bahwa kartu ini adalah kartu yang sangat bagus. Bisa kepake nanti guys. Kalau saya keluar negeri gitu kan ya. Kalau saya di dalam negeri atau saya di dimanapun lah, di negeri manapun, mau negeri jiran, mau negeri Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Namu, mau di Ambon, di Ternate, mau dimanapun, terserah saya. Wow, keren banget ini. Wow, pelan. Ini benar-benar keren guys, ini keren banget ya. Wow, udah dibilang pelan-pelan, gue ngerti. Keren kali guys. Ini ada saldonya semua. Wow, ada saldonya guys. Terus ini saldonya 3,1 miliar ini. Udah aku masukin guys, mama gue guys. You have a limit. Ada limit. Nah bisa jadi limit ini sih. Kan tadi gue mau nuker aplikasi dari ini ke sini. Kenapa you have a limit? Udah nggak jadi lah, nggak usah bikin lah. TNG 0712 guys, 0712. Dia kapan kirimnya guys? Juga guys. Seminggu guys ternyata guys, baru tahu. Rahasia, ini ada rahasia 9191. Oke, salah guys. 119. Nah yang ini bisa nih guys, yang tadi nggak bisa ya, mungkin tadi belum cuci tangan nih. Sono yang punya aplikasi guys, keren sih ini. Nanti gua kasih lihat mak gua lah. Ini bisa dipakai di domestik dan dimanapun kita berada, bisa. Bisa apa lu? 903 201. Bisa coba-coba gitu kan. Dia kalau misalnya diukur sama ginian gimana? Gedean mana? Oh gedean ini tetap. Ini lebih gede, tapi ini nggak ada isinya guys.
Ini ada di sini, ada di sini, bedanya di situ aja. Bisa tarik tunai kok katanya dimanapun. Lu yang bener lu, dimanapun. Jangan ngomong doang bener. Ya sama nih, aku banyak banget ya kayak kartu-kartu kayak begini. Paling nggak kepake loh asli. Saya bilang nama mereka. Ini sebenarnya tuh nggak ada gunanya tuh. Asli tuh nggak ada gunanya. Kalau anda mau tahu. Saving for ending dulu dan judulnya. Check your the internet problem. Account type. Take a photo. Apaan sih ini nggak jelas nih? Lu ngomong aja nggak jelas bro. Nggak jelas. Oh yes, jadi kita bakal foto dulu. Let's go. Wih, tadi nggak ada suara guys, padahal guys. Suara siapa lagi itu? Kok bisa-bisanya kedengeran suara di sini? Sedangkan saya tidak ada di sini guys. Saya nggak ngerti kenapa. Apakah itu yang dinamakan? Lupa ingat. Apakah itu? Kalau itu memang benar, tolong diperjelas dan tolong jangan diperhalus. Masalah itu sangat merugikan bangsa. Set is a current address. Mantap. Ini harus pakai berapa guys kalau ini guys. Sini mungkin gara-garanya bisa guys, beda guys. Ini. Saya akan jalan ke sana dan coba kelihatan katanya guys. Nomornya berapa ini? Lima ya? 5/8 tipe nice. Mantap nih. Meskipun gak jelas kayak gini, ternyata banyak juga guys. Bisa juga nanti dipakai guys. Retail, kita retail aja guys. Kita jangan terlalu yang gimana-gimana. Kerja, dagang. Kerjanya dagang guys. Kerjanya dagang. Terus makan, tidur, mandi, kerja lagi, dagang terus. Komponennya PT bukan, bisa sukses selalu, ngaco juga, sukses bersama-sama. Yes, mantap nih, udah selesai kita. Sekarang saatnya kita simpan. Kalau kita nggak simpan repot juga guys. Biaya penggandeng kartunya agak mahal juga guys. Kebanyakan ngomong gitu kata bapak saya sih guys. Coba kita buka yang manakah, di manakah ini beradanya. Mana nih kartu gue nih? Oh ini dia nih. Jadi ini kartu ATM guys. Kartu ATM ini ada banyak guys. Sini ada 1, 2, 3, 4 kartu guys. Jadi dari kartu 4 ini ada 3 diantaranya nggak punya saldo guys. Sampai sekarang nggak punya saldo. Tapi masih aktif aja sih guys. Kemarin terakhir saya cek di bank, bisa katanya. Jago juga dia. Maksudnya nggak dipakai gitu, tapi nyala terus gitu. Apa nggak bohong-bohong listrik deh? Bohong listrik. Listrik siapa yang dibuang-buang? Siapa yang berani buang-buang listrik aja? 14/40 ini kode pos dari luar angkasa. Saya juga baru tahu juga ya. Apa kerjaan bisnis Anda yang sekarang? Nggak tahu juga dah. Kayaknya nggak jelas ya. Yang penting mah ada aja. Kalau misalnya income saya udah miliaran mah, ya itu uang taruh 1 juta juga setiap bank itu gampang guys. Tapi kalau nggak ada miliaran, uang taruh 1 juta juga sayang. Ini kenapa jadi kredit card yang itu? Ini aja kali. Kalau Mastercard juga. Use it for the online. Ya, ini boleh guys. Kenapa ini nggak boleh ya? Tadi saya udah ngeklik ini guys. Virtual debit card for save account.
main terus. Saya pengen bikin virtual phone. Oke. Kalau sistem mekanisme sama aja, ya udahlah, apa boleh buat ya. Soalnya aku udah capek juga guys, dari tadi ngisi sono, ngisi sini, ngisi sono, ngisi. Semuanya diisi guys. Tanda 360. Saldo minimal setara 10 juta. Minimal 10 juta bu. Batas transfer di internet banking 10.000 sampai dengan 200 juta. Tingkat bunga penjamin, biaya penarikan di ATM di bank lain 8.000. Biaya transfer antar bank. Ini antar bank aja biaya guys. Lu yang bener lu bro. Biaya penutupan rekening 100.000 mengacu kepada mata uang dasar. Waktu itu di bank Permata aku yang bayar, duitku ada sekitar 100.000 itu sampai sekarang. Bahkan aku sempet aku top up 900.000 lagi, sejuta jadi duitnya. Sempet aku ambil udah biarin aja lah. Kita lihat lagi nih guys. Saldo 0 sampai 1 juta. Uangnya bunganya 0,00%. Apaan ini kayak gini nih? Ini mah sama kayak tabungan biasa guys. Saldo minimal, rata-rata gabungan. Biayanya 50.000 lu sebulan guys. Oh, ada kayak gini yang buka. Biaya materai bebas 50 kali dia transfer antar bank melalui e-channel. Mau pakai e-channel, biaya layanan 50.000 per bulan jika tidak memenuhi syarat. Oh ini mau bisa minus nih kalau yang kayak saya begini. Mending saya jangan buka dan mata uang. Kalau bisa pakai JPY juga. Apalagi? Oret bunga 1%. Biaya administrasi bulanan. Giro bisnis smart. Oh jadi dia dapat bunga tabungan giro juga guys. Jadi kita langsung agree aja guys. Apa yang akan terjadi ketika kita masih oke tiba-tiba nggak oke. Meninggal langsung aplikasinya. Wah yang ini mau panjang banget ini. Sampai besok ya nggak habis nih si baca. Beneran ini guys, panjang banget ini. Kita scroll ya, coba ya kita scroll ya. Tuh. Saya bisa membaca dari sini guys, tenang aja guys. Tuh. Mana nih? Ya diem aja. Gue menantikan dulu kembali. Tuh ya kan, panjang guys. Jelas juga nih bro, banyak kali ini. Ini kalau lembar kedua ini mungkin ini harus dibaca dengan seksama guys, menurut saya. Jadi kita langsung aja I have read aja dulu. Cashback 20%, bayar apa aja dengan QR pay on. Apaan lagi nih? Mau disuruh registrasi bank guys. Please don't leave this page. Registrasi bank. Step 2. Kok bisa begini guys ya? Maksudnya kayak jalan sendiri gitu. Step 1, 2, tiba-tiba udah ketiga. Tahu-tahu ada yang video call. Selamat siang bapak. Oh bener guys, bener. Siapin dulu guys KTP nya. Kaget kali ya guys, tiba-tiba. Oh langsung. Agen kami butuh beberapa waktu ya. Ini gimana ceritanya nih beberapa waktu ini? Kita tunggu dulu aja deh. Tuh, butuh beberapa waktu guys. Tiba-tiba halo, selamat siang. Tunggu beberapa waktu lagi. Kayaknya lagi pada tidur siang nih guys. Ini jam 3 sore soalnya guys. Jam 3 sore jadi saya nge-live biasanya guys. Kalau nggak nge-live saya lagi bikin video aja. Gabut aja guys kita mah biasanya. Gabut. Connecting. Selamat siang. Siang Bapak Octavianus. Ya siang. Sebelumnya terima kasih ya Pak telah melakukan pembukaan rekening di Bank OCBC NSB dengan saya Mika yang bantu Bapak untuk proses selanjutnya. Mohon ditunggu sebentar kami buka datanya ya Pak. Ya. Kelihatan nggak?
Ini udah ke tengah. Ini rambutnya masih mengganggu nih. Oke mbak. Bisa. Yang benar gimana? Pemutaran video. Oh ini ya kan mbak. Udah. Ya. Udah mbak. Ya. Oke. Oke. Oh bukan. Gak apa-apa. Cabang aja ke cabang. Cabang boleh. Boleh. Oke deh. Apa? Ya boleh. Ya. Nanti bawa buktinya apa? KTP aja langsung. Jelas sekali. Oke. Ya, oke. Udah jelas. Thank you ya. Oke. Ya mbak. Selamat siang. Ya, di keluar sekarang. Oke. Capek guys. Orang itu juga capek dia bicara sama saya ya kan. Untung dia nggak meninggal guys. Hampir setengah jam itu verifikasinya. Lama banget ya ternyata. Saya kira cepet guys. Biasanya kayaknya orang-orang banking kayaknya
10 menit selesai jadi gitu kan. Setengah jam saya nggak jadi sampai mau tidur aku tadi. Astaga. Tuh lihat nih terakhir terima emailnya jam berapa, 38 menit yang lalu, bener kan, nggak bohong saya, setengah jam ada saya ngurusin begini doang. Ya jelas juga sih. Dan terakhir yang banyak kenapa jadi kedip-kedip begitu matanya, oh mungkin capek dia habis ini dia tidur, dia pasti ngantuk soalnya. Itu kayak ngomongnya juga pakai napas ya, terus nggak bernapas, apa jangan-jangan dia nggak bernapas ya. Yang saya curiganya itu adalah dia nggak bernapas atau bernapas dengan menggunakan oksigen gitu kan. Kalau dia pakai masker tuh bisa meninggal orang kalau pakai masker dulu. Cuman yang meninggal guys terbukti itu Mbak masih hidup. Ngarang cerita aja dulu. Wah, dân bơi trong bé hồng, xin vui hay mấy ý hồng. Mình chờ đến đó thì mua đã xin nó. Sa mi yang ngó canh chân nắng cứ sao ngó cây ru hoa yêu. Sa mi yang ngó sang ngó ni chỉ mi ni sang yêu chắc chắn. Đến giờ mình với ta, mình xin sống phú hoa. Xin lỗi. Sami yang muda setiap sunnah kau cenderung bangsa. Sami yang rasanya cinta sini. Iya, 6,5 juta banyak banget guys. Tapi mendingan saya ganti aja guys. Saya pindahin ke planet Pluto guysnya. Daripada dijemur di sini ini nggak berkembang-kembang, biarnya rugi 30.000 guys. Ini aja rugi 42.000 loh. Bangun buka mata rugi 42.000 ya, puji syukur lah. Yang mending rugi 42.000. Ada orang rugi udah 4 miliar guys. Bahkan ada orang udah triliunan rugi hari ini, cuma baru buka mata doang. Ingat, baru buka mata aja rugi ya. Mending tutup mata lagi bro, biar nggak tahu ya, biar nggak usah tahu ini. Lumayan ini bisa kita bantu buat bayar pajak guys. Aku bayar pajak nih tuh 73 ditambah yang tadi 60 sama dengan 130 guys, 130 juta bayar pajak guys hari ini dong. Wah gila. Có bữa sẽ y cơ rắn mẹ chờ trông mẹ nó trông ya, ya semana chờ sewa trông mẹ nó trông ya. Mana nih jawabnya? Ya harus apa saya? Harus apa? Harus saya meninggal atau gimana nih? Cuman saya tahu ketika saya misalkan ini guys ya, melihat bahwa konsepnya nih kayak gimana nih maunya nih. Konsepnya maunya gimana? Apa konsepnya ini mau dijunjung tinggi dengan keterbukaan atau ketertutupan atau gimana nih? Kalau konsepnya adalah seperti minum seger sari, mungkin masih bisa masuk guys. Apa sih bro? Ya masuk guys, masuk ke ruang bawah tanah. Kalau misalkan konsepnya seperti itu ya. Tapi kalau konsepnya berkata lain, nah biasanya kenapa-napa juga sih. Cewek mau pakai logika, mau pakai insting, mau pakai nalar, mau pakai perasaan, terserah dia mau pakai apa aja. Tapi yang pasti kita sebagai cowok, kitanya harus cool, stabil gitu dalam artian emosionalnya ya. Jangan gerasa gerusu, nanti meninggal lu kayak kemarin. Bukan kemarin guys, kayak yang tadi pagi subuh nenek saya kasih lihat ke saya. Bapak baru lagi ini guys, lagi worship leader. Worship leader itu kalau dalam orang Kristiani itu namanya dia lagi kayak ini guys, apa namanya? Nyanyi gitu kan, nyanyi di panggung. Dan ketika dia nyanyi, dia mengalami yang namanya star syndrome apa gimana ya, meninggal ya, gelepak aja ya kan di panggung guys. Kasihan panggungnya, kasihan panggungnya, maksudnya kasihan dianya guys. Buset, saya juga bingung juga dah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Pusing saya guys kalau ngeliat kayak gitu guys. Kok pusing, maksudnya
Nggak sanggup saya ngeliatnya guys. Jadi saya bakalan coba buka Instagramnya aja guys. Biasanya ada di Instagram nih. Orang ini pasti super hits di Instagram karena dia udah jadi orang kaya nih bos. Kalau udah jadi orang kaya beda dah sama orang biasa. Oke guys, kita bakal ngecek. Ternyata nggak ada guys. Oh ini mungkin dia nggak pakai ini kali guys, namanya nickname-nya nggak pakai gini guys. Oh nggak ada nih guys. Tapi namanya yang kalau mirip-mirip sama dia ada nih guys, beberapa. Oh nggak ada guys, ini kayaknya fix nggak ada nih. Berry soalnya. Ada si Shile siapa nih? Oh ini mah ya kayak waktu masih saya sekolah aja ya. Orangnya doyan main-main ya. Shile namanya. Shile. Oh, tapi ada cewek yang namanya Shile guys. Ya cewek nih. Congrats. Kok congrats mulu. Mantap. Semoga anaknya menjadi ikut berjuang untuk all the best dah. Mantap. Oke guys, jadi aku seneng bahwa ada temenku punya anak. Nah cewek nih temennya cewek. Maksudnya temanku ini ya memang cewek sih. Maksudnya dia punya baru nikah kayak setahun yang lalu deh. Nah terus baru kemarin lahiran anak, dan anaknya yang baru lahir adalah cewek guys. Nah itu baru benar. Thank you kak, masih sukanya ya kok. Mudah-mudahan ortu mau dengerin juga. Susah itu mah. Kalau masih ada ortu yang kasih solusi. Kalau masih ada. Kalau ada ortu yang kasih penolakan atas solusinya. Ya dong, seru-seru aja. Banyak buku-buku bertebaran. Ya. Kirain mau dibaca. Ya inilah chat-chat saya nih sama teman saya ya. Saya udah bilang sama dia, orang mah kalau datang ke perpustakaan mah baca buku, bukannya malah cuma ngeliatin buku. Buat apa kalau ngeliatin buku doang? Gak ada fungsinya bro. Thanks bro. Mantap bro. Bye-bye. Gua pegang kepala. Lu mau kemana? Ini ngapain coba begini-begini? Kebalik. Adiknya manggil engkonya. Lu datang ya? Kita aja nggak tahu dia kesini. Hah? Iya, kita juga nggak tahu. Tadi kirain bukan. Kata gue awalnya kok kayak mirip ya. Belakangnya rambutnya bergelombang gitu. Iya. Oh, naik kereta dia. Ya udahlah nggak apa-apa. Nih, hadiah gua nih. Simpenin. Apa sih lu orang ini? Simpenin hadiah gua. Nggak jelas. Simpenin hadiah gua. Tisu jangan lu simpen. Pian. Itu anak lu gimana, Pian? Tahu gimana? Udah dia naik gitu. Kereta. Naik kemana dia? Enggak. Langsung terus. Lanjut lagi nanti. Bye-bye.